Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para pemirsa yang saya hormati, bersyukur alhamdulillah kita dipertemukan di malam-malam akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita bukan momentum untuk menjadikan kita lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan Al-Bayan Mustafa fi Wasiyatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan terkait materi faslun fi alamatil khair, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, lil-aqili thalathu alamatin. Orang berakal itu punya 3 tanda-tanda. Al-isti'anatu bidunya 'alal akhirah. Yang pertama adalah menjadikan dunia sebagai daya dukung utama untuk menuju akhirat. Ini terkait dengan kajian kemarin, bahwa bagaimana kita menghindari hubbud dunia adalah menempatkan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat. Bahasanya adalah al-isti'anatu bidunya 'alal akhirah. Menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju kampung akhirat, yang adalah darul qaror, sedang dunia adalah darul fana'i. Kemarin seperti itu. Yang kedua, wahtimalul jafa. Kemudian yang kedua adalah ciri seorang berakal itu dia sabar dalam menghadapi hatinya sendiri yang keras, jafa. Ya, kesabaran itu diwujudkan dengan apa? Dengan terus berlatih untuk menjadi yang lebih baik. Itu yang kedua. Orang berakal adalah menyadari akan kekurangan sendiri, menyadari akan ketidakbaikan secara personal, seperti itu. Itulah pentingnya muhasabah atau introspeksi sebenarnya. Yang ketiga adalah wasabru 'ala syada'idi. Orang berakal itu sabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dicoba sabar, dia akan naik kelas insyaallah. Walil 'alimi thalathu 'alamat. Ali, orang alim, orang pintar itu mempunyai 3 tanda-tanda pula. Orang alim itu pertama adalah sidqul kalami, mempunyai perkataan yang benar, jujur. Jadi kebenaran yang keluar dari ucapan seorang alim. Artinya apa? Sidqul kalam itu lawannya dusta. Dusta atau goroh dan ngapusi. Wajtinabul harami. Yang kedua ciri seorang alim adalah menghindari, menjauhi barang-barang yang diharamkan. Istinabul haram, itu orang alim menjauhi yang haram. Wattawadhu'i, yang ketiga ciri orang alim adalah andap asor atau tawadhu. Siapa yang tawadhu bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang takabur akan digelesakkan oleh Allah. Masya Allah. Itu tawadhu, andap asor.
tidak diartikan sebagai rendah diri, tapi memang dia mampu memposisikan dirinya sebagai seorang hamba dari Allah yang maha tinggi, maha mulia. Walittaqiyyi, dan bagi orang takwa, thalathu alamatin, juga mempunyai 3 tanda-tanda. 1, yattaqil kadhiba, menghindari dusta, bohong, ghurur. Pertama, wal khubtha, menjauhi kata-kata jorok atau cemberut. Wa jaliza syarri, menghindari majlis-majlis yang buruk atau tidak ada nilainya, buruk ya, nilainya buruk. Majlis-majlis ataupun jagungan-jagungan yang buruk. Di situ ada peluang-peluang kemaksiatan atau yang lainnya. Wa yada'u syatral halali, kemudian ciri seorang muttaqin adalah menghindari, meninggalkan separuh yang halal, mukhafatan, karena takut, ayyaqa fil harami, jangan-jangan jatuh kepada yang diharamkan. Nah, ini jadi sifat wirai itu dimiliki oleh at-taqiyyu atau orang yang takwa datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di separuh halal dia nggak mau, Spanyol, separuhnya nyolong misalnya, ada istilah Spanyol, separuhnya nyolong, nggak mau dia, separuhnya haram, nggak mau. Artinya apa? Dia menikmati ataupun memanfaatkan sesuatu yang memang jelas kehalalannya. Ada yang remang-remang nggak mau ya. Itu muttaqin. Ya Aliyu, wahai Ali, lisyirki thalathu alamati, bagi orang yang jujur itu ada 3 tanda juga. 1, kitmanul ibadati, menyembunyikan ibadahnya. Ibadahnya tidak diposting, ibadahnya tidak di-share, disembunyikan. Wa kitmanus shadaqati, kedua, seorang jujur, seorang yang benar adalah menyembunyikan sedekahnya. Sedekah tidak diupload ya, di media sosial atau yang lain, kecuali niat ya, niatnya adalah untuk syiar. Dan itu lembaga yang menyiarkan, bukan dirinya sendiri. Sebenarnya itu dekat lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat itu bisa mempublish, tapi bukan yang munfiknya, bukan yang muzakinya. Kenapa? Itu juga tuntutan akuntabilitas kelembagaan. Seperti itu. Ketika sebuah lembaga mengedepankan prinsip kitmanus sedekah, kitmanul ibadatul ghair, repot nanti, tidak ada audit, tidak ada yang dilaporkan, tidak ada aspek keterbukaan dan seterusnya. Semuanya punya makom sendiri-sendiri. Wa kitmanul musibati, ciri orang jujur yang ketiga adalah menyembunyikan musibah atau cobaan yang dia alami. Artinya apa? Yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 ciri orang yang jujur. Insyaallah. Ya Aliyu, teruslah. Wahai Ali, wa lil 'abidi thalathu alamati, bagi ahli ibadah, abid juga mempunyai 3 indikator atau 3 tanda-tanda. 1, yang mengutu nafsahu, dia jengkel kepada dirinya sendiri. Artinya jengkel itu gimana? Saya kok gini, ibadahnya nggak serius, ya kok gini, Qurannya kurang, derasnya kurang, dan seterusnya. Itu al-maktu li nafsi, atau dia mencela
dirinya sendiri. Ini seorang hamba harus mempunyai jiwa yang seperti itu, melecut dirinya untuk menjadi lebih baik. Wa yuhasibuha. Kemudian yang kedua adalah selalu melakukan introspeksi terhadap jiwa, terhadap dirinya. Seorang hamba itu pertama dia menilai sendiri, self assessment pada dirinya sendiri, dan yang kedua adalah audit kinerjanya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yutilul qiyama bainadillahi taala. Kemudian dua hal itu didukung dengan kualitas dan kuantitas kedekatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lama dia dalam qiyam, dalam madhep kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga ciri al-abid atau ahli ibadah. Walis salihi thalathu alamat. Ini untuk ceramah sangat strategis ya ini. Ngapalkan satu makro aja ini sudah 1 jam 2 jam ceramah di panggungnya. Bagi yang hobi ceramah ya. Walis salihi, untuk orang saleh thalathu alamat. Juga mempunyai 3 tanda-tanda. Yuslihu bainallahi ta'ala. Yang pertama adalah memperbaiki kondisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bainahu, dan di antara dia. Artinya apa? Yuslihu bainallahi ta'ala wa bainahu. Ini adalah gambarkan bagaimana dia memperbaiki hubungan transenden dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki keintiman dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mestinya tidak lepas dari perilaku abid tadi, atau indikator-indikator yang dimiliki oleh ahli ibadah tadi. Bagaimana caranya yuslihu bainallah wa bainah? Memperbaiki kualitas, intensitas dia dengan Allah itu bil amali salih, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh. Wa yuslihu dinahu bil amali. Yang kedua, seorang soleh itu mempunyai tanda memperbaiki kualitas keberagamaannya, religiositasnya diperbaiki, bila amali dengan memperbanyak amal, memperbanyak aktivitas positif atau kegiatan-kegiatan positif. Apa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman disempurnakan, dipupuk dengan kesalehan atau amal saleh. Wa yardha lin-nasi ma yardha li nafsi. Kemudian yang kedua, dia mengusung kesalingan. Mengusung kesalingan dalam membangun interaksi sosial. Ketika orang lain senang, maka aku pun senang. Seperti itu. Ketika orang lain senang saya senyum, maka demikian pula yang dilakukan dia untuk orang lain. Ketika saya senang orang lain itu mesem padaku, maka dia pun akan mesem pada orang lain. Ketika orang lain senang kita bertegur sapa, maka kita melakukan tegur sapa. Itulah operasionalisasi dari wa yardha linnas ma yardha li nafsi. Meridhoi orang sebagaimana meridhoi dirinya sendiri, secara bahasa seperti itu. Maksudnya adalah kesalingan, saling berbuat baik. Walis sa'idi, bagi orang yang beruntung, berbahagia, thalathu alamatin, juga ada 3 tandanya. Qutun halalun, yang pertama adalah makanan yang halal. Wa mujalasatul ulama'i,
mujalasatil ulama'i, ada ketika jadikan badal, wa mujalasatul ulama'i, dan duduk bersama ulama atau dia menghadiri majlis ilmu yang dibangun oleh ulama. Wa shalawatul khamsu ma'al imami, yang ketiga adalah salat berjamaah, salat ma'al imam. Bagi pemirsa yang jadi imam, berarti Anda salat dengan makmum, artinya berjamaah. Ya Ali, wahai Ali, walil mu'mini thalathu alamat. Demikian pula orang mukmin itu punya 3 tanda. Yang pertama adalah yubadiru fi ta'atillah, dia bersegera, bergegas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak menggunakan kata-kata saufa dan seterusnya, taswif, tidak, tapi segera, tidak sedang akan tidak, tapi lakukan segera. Badiru bil a'malis shalihah, segeralah beramal baik. Wa yajtanibul maharimah, jadi yang kedua dari mukmin adalah menghindari larangan-larangan, menghindari larangan-larangan agama. Wa yuhsinu ilaman sa'a ilai. Wa yuhsinu, dan dia berbuat baik, ilaman sa'a ilai, kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Masya Allah, dia rela berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini adalah mukmin sejati, luar biasa. Tentunya berat, tapi karena hadiah rewardnya adalah ridho dari Allah, maka berbeda dengan apabila rewardnya itu hanya sebatas kipas angin atau apa, ya, barang-barang dunia itu. Seperti itu, mukmin dia setidaknya mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat atau berbuat salah kepada dia. Insyaallah. Ya Ali, wahai Ali, walisakhi thalathu alamat. Bagi dermawan ada 3 hal, 3 tanda. Yang pertama adalah al-afwu indal maqdarat, mempunyai jiwa pemaaf walaupun dia itu punya kekuasaan. Walau dia kuasa untuk melakukan pembalasan, tapi dia memilih afu, memberi maaf. Inilah ketika relasi yang dibangun seorang adalah bukan relasi kuasa, tapi relasi harmoni, bagaimana membangun kenyamanan bagi semua. Itu yang dibangun adalah harmoni bagi semesta, bukan relasi aku kuasa dan engkau yang aku kuasai, aku subjek dan engkau objek, tidak seperti itu. Ya, al-afwu indal maqdarah, dia memberikan maaf walaupun mampu sebenarnya melakukan pembalasan terhadap apapun keburukan yang diperbuat orang lain kepada dia, tapi dia pilih al-af, dia pilih maaf. Yang kedua, ikhrajuz zakati, as-sakhi, yang kedua cirinya adalah mengeluarkan zakat, membayar zakat, baik zakat mal, apalagi zakat fitrah. Ramadan ini termasuk waktu yang jawas untuk ikhrajuz zakatil fitr. Zakatul fitr sebenarnya, ya, tapi kaprahnya menjadi zakat fitrah, ya. Idul fitr, idul fitr, ya, idul hari raya al fitr itu berbuka, bukan kembali ke fitrah, bukan. Silakan melakukan eksplorasi, ya, agar tidak salah, tidak keliru dalam memahami. Idul dan fitr, Aidun hari raya, fitr berbuka, hari raya yang kita kembali makan-makan, boleh makan-makan, seterusnya.
Wa hubbus sedekah, ciri as-sakhir yang tadi adalah suka bersedekah. Ketika zakat ini ada norma-norma atau tata laksana tertentu, dia ada nisab, ada kadar, ya. Maka ketika sedekah itu tidak mengenal nisab dan kadar. Ada zakat yang pakai haul, standar waktu tahunan, ya. Sedekah tidak. Ya. Walaupun ada al-amwal az-zakawi yang tidak memerlukan haul, tapi yang dihitung adalah hasad atau saat panen. Ya. Seperti itu terkait dengan zakat. Yang beda lagi dengan zakatul fitr atau yang lazim Indonesia menjadi zakat fitrah itu, zakatul fitr. Tuhuratan lis-shaim, sebagai pencuci, pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi war rafath, dari sesuatu yang tidak ada gunanya dan kata-kata dan pikiran-pikiran kotor. Fungsi. Ya Ali, wahai Ali, walil halim, dan bagi penyantun, orang yang santun, thalathu alamatin, utawi telu piro-piro tondo, mutada muakhar, dan yang khobarnya muqaddam, karena ada tidaknya jadan majrur. Lil halimi, iku tetep kedue wong aris, ini bahasa Jawa. Thalathu alamatin, utai telu piro-piro tenger atau tondo. Orang yang santun mempunyai 3 tanda. 1, yasilu man qata'ah, menyambung persaudaraan, tali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Artinya apa? Dia berlaku dan aktif memperbaiki keadaan. Aktif memperbaiki keadaan. Ini tentu ada kaitannya dengan kemarin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini rasionalisasi. Dan itu adalah yasiluman qata'ah, menyambung kembali orang yang secara sengaja memutus kebaikan silaturahim dengan kita. Masya Allah. Ampun, ya berat, karena hadiahnya adalah, ribetnya adalah ridho Allah. Wa yu'ti man haramah. Kemudian indikator yang kedua dari al-halim atau penyantun, orang yang punya jiwa santun, ya. Bukan santuy, tapi santun. Yu'ti man haram, memberi bagi orang yang tidak pernah memberi sama sekali, mampu memberi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, yu'ti man haram, aktif dia melakukan amal, melakukan aksi nyata. Ketika ada orang memutus persaudaraan, dia sambung. Ketika ada orang yang memutus makan, kita kasih. Seperti itu. Wa ya'fu amman zalamah, yang dia memaafkan orang yang jelas-jelas berbuat zalim kepada dirinya. Aktif lagi. Amal soleh itu dengan aktif melakukan aksi nyata, bukan sekedar ingin aku arep dan seterusnya. Dan menggunakan fi'il mudhari', tambah saufa, tambah sin dan seterusnya, sesuai, gitu ya. Seperti itu saudaraku, untuk menjadi baik. Ya Ali, wahai Ali, walis saburi thalathu alamat. Bagi penyabar ada 3 tanda-tanda.
as-sabru ala ta'atillahi. Ini posisinya ada yang dibuang takdirnya. Al-awwalu utai kang pertama iku as-sabru jeneng sabar. As-sabru itu sebagai misalnya khobar dari mubtada yang mahdzuf atau ditakdirkan. Sabar ala ta'atillah, sabar dalam taat pada Allah. Sabar dalam taat pada Allah. Sabar. Siam, qiyam, sedekah, ini sabar karena memang itu adalah konsekuensi makhlukul jinna wal ins illa itu. Wasabru 'alal musibah. Yang kedua adalah sabar menghadapi musibah. Jelas, as-sabru 'alal musibah yang kedua. Yang ketiga adalah as-sabru 'ala qada'illahi ta'ala. Sabar terhadap qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun man ruzikahunna faqad ruzika khairat dunya wal akhirah. Ada 3 hal, siapapun yang dikasih 3 hal ini oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ar-ridha bil qada'i, yang pertama ridha pada qada, wasabru 'alal bala'i, sabar menghadapi cobaan, wa du'a indar rakha'i, dan berdoa ketika dalam kecukupan. Doanya pada Allah tidak dalam keadaan tidak punya uang, tanggal tua, tanggal lali, enggak seperti itu. Tapi indar rakha, dalam keadaan normal, dalam keadaan punya uang, dalam keadaan sehat, dia tetap berdoa, Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi ashaddu bala'an. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat cobaannya itu? Qala, Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi itu paling berat cobaannya. Tsummas shalihuna, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal, kemudian amsal. Amsal itu siapa? Orang yang punya derajat pangkat. Ya, derajat pangkat itu juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang promosi siap dapat ujian, ya. Siapapun yang naik pangkat siap dapatkan cobaan dan seterusnya. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal man kathura malu wa kathura ayaluhu wa hasunat salatuhu wa lam yaqtabil muslimin jaa ma'iya yaumil qiyamati hakana wa jama'a bi'ahu. Siapa yang banyak hartanya, banyak keluarganya, tapi dia salat dengan baik dan tidak pernah menggunjing orang lain, maka dia di hari kiamat datang di hari kiamat seperti ini dengan saya, berdampingan dengan Rasulullah SAW. Banyak hartanya, banyak keluarganya, bagus sholatnya, dan tidak pernah ngerasani orang lain. Ja'a yaumil qiyamati, seperti ini, berdampingan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, bari ta'ibi thalathu alamatin, demikian pula orang yang tobat itu punya 3 tanda. Istinabul harami, yang pertama menghindari haram, wal khirsu ala thalabil ilmi, semangat dalam mencari ilmu, wala ya'udu lidzambi, tidak kembali pada dosa yang lalu, kama la ya'udul halibul lidari, sebagaimana air susu tidak akan kembali lagi ke poannya atau ke kantong susunya. Sudah diperes dari susu kambing dia kembali, tidak bisa. Itu gambaran orang yang tobat itu tidak akan kembali kepada dosa yang telah dia tobati itu. Demikian, besok kita sambung kembali. Mudah-mudahan manfaat, maslahah di dunia dan akhirah. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.